Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berpindah dari Masjid Ki Ageng Ribik. Sekarang kita di depan Masjid Jami Kota Malang, di mana Masjid Jami Kota Malang ini adalah salah satu, boleh dibilang ya, salah satu masjid utama yang ada di Kota Malang sejak dulu. Dan Masjid Jami Kota Malang ini didirikan pada tahun 1890, dan di era dakwah Islam modern, tentu saja Masjid Jami Kota Malang menjadi salah satu pusat berkembangnya Islam, pusat dakwah Islam, dan pusat pendidikan Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Malang ini kan kota pendidikan, maka masjid-masjid di sini, terutama juga Masjid Jami di Kota Malang, menjadi pusat edukasi bagi kaum muslimin. Nah, bukan hanya itu, ternyata di depan Masjid Jami, di tempat saya berdiri sekarang, ini adalah alun-alun Kota Malang. Nah, ini ceritanya unik. Mengapa di Kota Malang ada dua alun-alun? Yang pertama alun-alun Merdeka, ya, alun-alun yang ada di sebelah sini, yang dibangun tahun 1882, dan yang membangun adalah Belanda sebenarnya. Jadi alun-alun ini dibangun oleh Belanda. Awalnya itu digunakan sebagai simbol kekuasaan. Jadi bisa kita perhatikan ya, alun-alun yang ada di Kota Malang ini itu berbeda dengan alun-alun di kota-kota lain yang biasanya itu berada di dekat atau antara kantor pemerintah residen dengan pendopo, itu biasanya berhadapan, kemudian di tengahnya alun-alun gitu kan. Sementara ini kantor bupati itu justru menghadap ke selatan gitu, nggak menghadap ke alun-alun, artinya tidak berhadapan-hadapan dengan masjid. Jadi pintunya justru menghadap ke selatan kalau kantor bupati. Nah, akhirnya alun-alun yang awalnya digunakan sebagai simbol kekuasaan oleh Belanda pada saat itu, nah ini memang ciri khasnya Kota Malang ya. Jadi perjuangan di Kota Malang itu dalam tanda kutip boleh dikatakan lebih intelektual begitu. Nah, masyarakat Malang pada saat itu mengubah fungsi alun-alun ini justru menjadi simbol perlawanan. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau dulu orang-orang Belanda, kemudian pejabat-pejabat Belanda itu mereka menikmati hiburan misalnya di bioskop, di tempat-tempat hiburan. Tapi mereka atau masyarakat di Kota Malang ini justru menikmati hiburan-hiburan rakyat di alun-alun Merdeka ini. Sehingga tempat yang awalnya digunakan Belanda sebagai sebuah simbol kekuasaan mereka, hegemoni mereka di Kota Malang, ternyata berhasil diambil alih dengan perlawanan intelektual masyarakat Malang pada saat itu. Dan akhirnya tahun 1922 Belanda memindahkan pusat pemerintahan JP Koenstraat, kalau saya nggak salah logat ya, JP Koenstraat atau Jalan JP Koen yang kita kenal hari ini sebagai alun-alun Bunder. Nah, di sana alun-alunnya memang menjadi simbol kekuasaan karena di situ merupakan berada di tengah-tengah pusat kekuasaan, artinya kantor-kantor wali kota, DPRD ada di situ, dan alun-alunnya memang tidak dijamah oleh rakyat sebagaimana alun-alun yang ada di Jalan Merdeka ini yang justru dibangun oleh Belanda tapi ternyata diambil alih secara intelektual oleh masyarakat. Dan hari ini kita bisa temui alun-alun di Kota Malang yang paling ramai adalah alun-alun di Merdeka ini atau di Jalan Merdeka ini. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya untuk melakukan sebuah perlawanan kepada kebatilan itu bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik, tapi juga membutuhkan kekuatan intelektual. Dan sekali lagi tentunya untuk mendidik intelektualitas generasi muda kita, anak cucu kita, putra-putri kita secara baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan lingkungan yang sangat mendukung. Dan tentu saja Pakis Garden menyediakan hunian Islami dengan lingkungan serta peradaban yang Islami. Nah, oleh karena itu, ikuti terus perjalanan mengulik sejarah Islam di Kota Malang bersama Pakis Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.